Perkenalkan, nama saya Putu Berliancika Amanda Pringandani, absen 6 dari kelas FBS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang whisky, brandy, vodka, rum, gin, tequila, serta konyak. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu whisky. Whisky atau whisky dibuat dari tumbukan biji-bijian yang difermentasi. Tumbuh adalah kata yang bagus untuk campuran dasar biji-bijian dan air. Biji-bijian yang berbeda digunakan untuk varietas whisky yang berbeda termasuk barley, jagung, gandum hitam, dan gandum. Whisky biasanya disimpan dalam tong kayu yang terbuat dari oak putih. Jenis whisky ditentukan dalam dua hal, yaitu negara asal dan biji-bijian yang digunakan dalam proses penyulingan. Biji-bijian yang berbeda dan metode produksi menciptakan rasa yang berbeda dari manis ke pedas dan dari halus ke berasap. Jenis whisky termasuk whisky bourbon, whisky rye, whisky Scotch, whisky Irlandia, whisky Kanada, dan whisky Jepang. Whisky dari Irlandia di US biasanya dieja dengan menggunakan E. Whisky dari Skotlandia, Kanada, Jepang, dan tempat lain dieja tanpa menggunakan E. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis whisky. Jenis-jenis whisky ada 5. Yang pertama, whisky Scotch. Scotch adalah whisky yang dibuat di Skotlandia. Semua whisky Scotch harus dibuat dari air dan gandum malt. Biji-bijian utuh dari sereal lainnya juga dapat ditambahkan. Scotch harus disuling dan kemudian disimpan dalam tong kayu ek di Skotlandia selama 3 tahun dan 1 hari. Sebagian besar kasta digunakan barel bourbon yang terbuat dari kayu ek putih Amerika. Beberapa penyulingan menua, whisky dan anggur sherry tua, dan bahkan tong rum Scotch harus dibotolkan minimal 80 proof. Ada 2 kategori utama dari malt tunggal dan campuran. Malt tunggal terbuat dari 100% malt barley dan memiliki karakteristik rasa yang unik seperti malt, vanila, oak, pala, buah kering. Malt tunggal adalah produk dari satu penyulingan. Scotch campuran adalah kombinasi dari banyak malt tunggal dari penyulingan yang berbeda dan whisky gandum tua. Whisky campuran memiliki kompleksitas penuh dari banyak bagiannya. Beberapa whisky Scotch yang ada di bar yaitu Macallan, Laphroaig, The Glenlivet, Black Label, dan Dewars. Cara minumnya yaitu neat, with water, on the rocks, drop boy, blood and sand, dan rusty nail. Selanjutnya adalah whisky Irlandia. Dibuat di Irlandia yang terbuat dari biji-bijian sereal dan disimpan di dalam tong kayu selama setidaknya 3 tahun sejak abad ke-12. Kata whisky berasal dari istilah Gaelic whis, kabah, yang berarti air kehidupan, yang disukai banyak orang. Whisky Irlandia untuk hasil akhir yang halus secara tradisional dibandingkan dengan Scotch yang sering memiliki nuansa smoker atau tear overtones. Beberapa mengatakan ini karena 2 faktor utama. Yang pertama, whisky Irlandia disuling 3 kali, sementara banyak Scotch disuling hanya 2 kali. Dan kedua, barley malt dan Scotch sering dikeringkan di atas asap gambut, sementara whisky Irlandia sering dibuat dari barley kering kiln. Beberapa whisky Irlandia yang ada di bar yaitu Tullamore, Redbreast, Jameson, Middleton, dan Bushmills. Cara minum whisky Irlandia yaitu neat, with water, on the rocks, Irish coffee, Isaiah Rinders, dan Irish Maid. Lalu selanjutnya ada whisky bourbon. Jenis whisky Amerika yang umumnya diangkat diberi nama untuk Bourbon County, Kentucky. Yang lain percaya nama itu berasal dari abad ke-19 ketika whisky Kentucky dikirim ke sungai Ohio dan dijual di New Orleans Bourbon Street, menarik ke French Quarter penduduk karena whisky terasa agak seperti konyak yang mereka suka minum meskipun sebagian besar merek diproduksi di Kentucky. Bourbon dapat dibuat di mana saja. Di AS, menurut hukum bourbon harus dibuat dari tumbukan minimal 51% jagung, sisa tumbukan dapat terdiri dari gandum hitam atau malt barley. Bourbon harus berumur dalam tong kayu ek yang baru. Tidak ada persyaratan penuaan minimum, tetapi untuk disebut bourbon harus berumur setidaknya 2 tahun. Harus dibotolkan minimal 80 proof karena persentase tinggi bourbon jagung biasanya lebih manis dibandingkan dengan whisky lainnya. Beberapa whisky bourbon di bar yaitu Woodford Reserve, Maker's Mark, Knob Creek, Basil Hayden, dan Blanton's. Cara minum yaitu neat, with water, on the rocks, mint julep, brown derby, dan presbyterian. Lalu selanjutnya ada whisky Kanada.
Dibuat di Kanada dan disimpan dalam tong kayu setidaknya selama 3 tahun dan dibotolkan minimal 80 proof. Setelah matang, untuk membuat produksi akhir yang halus, whisky Kanada sering disebut sebagai whisky gandum hitam karena pada tahun-tahun awalnya gandum hitam adalah biji-bijian utama yang digunakan dalam tumbuk. Orang Amerika di timur laut menyebutnya gandum hitam untuk membedakannya dari whisky Amerika seperti bourbon. Konten yang relatif tinggi, tetapi tidak ada undang-undang di sana yang mengatakan gandum hitam harus benar-benar digunakan, tidak seperti whisky gandum hitam Amerika yang harus memiliki setidaknya 51% gandum hitam dalam mash bill yang umumnya dikenal karena kehalusannya. Whisky Kanada dapat memiliki rasa vanila manis, karamel, toffee, dan sedikit madu atau rasa buah yang berbeda, dikaitkan dengan bahan yang berbeda dalam tumbuk yang digunakan untuk berbagai tingkat. Beberapa whisky Kanada di bar, yaitu Forty Creek, Whistler's, Crown Royal, Pendleton, Canadian Club. Cara minumnya yaitu neat, with water, on the rocks, with ginger ale, Washington apple, dan Black Hawk. Baik, selanjutnya ada whisky Jepang. Dibuat di Jepang dengan air, gandum malt, dan ragi. Sementara produsen Scotch akan menggabungkan whisky dari penyulingan yang berbeda untuk menciptakan campuran khas. Di Jepang, setiap penyulingan menciptakan variasinya sendiri. Di rumah masing-masing pabrik Jepang menggunakan berbagai stil spitter untuk menjalankan gambut, ragi, barley, dan kayu untuk menghasilkan banyak gaya whisky yang berbeda untuk dipadukan dengan berbagai teknik ini, misal menghasilkan whisky kompleks yang telah membuat whisky gaya Jepang menjadi favorit pemenang penghargaan baru-baru ini. Ada beberapa perusahaan memproduksi whisky di Jepang, tetapi dua yang paling terkenal dan paling banyak tersedia yaitu Suntory dan Nikka. Keduanya memproduksi whisky malt tunggal dan whisky campuran. Beberapa whisky Jepang di bar yaitu Single Malt Miyagikyo, Habiki Suntory Whisky, Ichiro Malt Chibu, Single Malt Yoichi, dan The Yamazaki. Cara minumnya yaitu neat, with water, on the rocks, highball Mizuwari, Tokyo Sidecar, dan Maneki Tikni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brandy. Brandy adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari anggur sulingan. Nama brandy berasal dari bahasa Belanda yaitu Vena ronda, yang berarti anggur yang dibakar. Biasanya brandy terbuat dari anggur. Meskipun buah brandy terbuat dari anggur, buah apapun selain anggur, pomace brandy, seperti grappa juga sangat umum dibuat dengan anggur yang telah ditekan sekali untuk jus untuk membuat anggur dan juga termasuk kulit batang dan bijinya. Ada banyak jenis brandy di seluruh wilayah pembuatan anggur di dunia, di antara yang paling terkenal adalah konyak, sebuah Armagnac dari Prancis di Pisco dari Peru dan Chili. Kecuali brandy pisco yang terbuat dari anggur biasanya berumur di tong kayu selama 2-50 tahun. Banyak brandy dibuat dengan campuran vintage yang berbeda dan dinilai oleh yang termuda. Brandy dalam campuran yang lebih tua, paling baik dinikmati, sementara brandy yang lebih muda berkembang dalam berbagai macam koktail. Lalu selanjutnya ada vodka. Vodka secara tradisional dibuat dari kentang atau biji-bijian, meskipun vodka dapat dibuat dari hampir semua gula yang dapat difermentasi yang berasal dari abad pertengahan. Kata vodka berasal dari kata Slavia Buddha yang berarti vodka air, dapat dibuat di mana saja di dunia, meskipun biasanya dikaitkan dengan Rusia, Polandia, dan negara Eropa Timur lainnya. Minuman ini juga merupakan minuman beralkohol favorit Amerika. Orang Amerika minum lebih banyak vodka daripada gin, rum, dan tequila. Vodka gabungan Scotch biasanya diproduksi dalam kolom terus-menerus, meskipun beberapa produsen masih menggunakan pot stills atau sebagian atau seluruhnya. Proses penyulingan distilat sering disaring untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Arang adalah filter tradisional, tetapi beberapa merek saat ini menggunakan bahan lain dari batu lava hingga debu berlian. Vodka rasa halus mencerminkan di mana itu dibuat dan bahan-bahannya yang dibuat dari vodka. Rasa telah diproduksi sejak abad pertengahan. Awalnya untuk menutupi rasa vodka primitif pertama, tetapi kemudian adalah tanda dari keterampilan penyulingan. Ada berbagai macam vodka rasa di pasaran saat ini dan merek memulai varietas yang semakin eksotis setiap minum. Beberapa vodka yang mungkin pernah dilihat di bar yaitu Ketel One Vodka, Absolut, Grey Goose, Stolichnaya,
dan Smirnoff. Cara minum vodka yaitu neat, rocks, tonic or soda, Moscow Mule, Cosmopolitan, dan Bloody Mary. Selanjutnya ada rum. Rum disuling dari tebu dengan produk seperti molase atau jus tebu dan air. Dapat diproduksi di mana saja di dunia meskipun mayoritas berasal dari Karibia dan Amerika Latin. Rum biasanya berumur dalam tong whisky bekas yang terbuat dari white oak. Semakin lama rum berumur, semakin banyak warna dan rasa yang diambil dari kayu meskipun di iklim tropis panas dan kelembapan yang tinggi dapat mempercepat pematangan rum, seperti rum sering berumur hingga 1 tahun atau lebih untuk menciptakan langit-langit yang halus, dan kemudian arang disaring untuk menghilangkan warna apapun yang diambil di dalam tong rum putih ringan. Kadang-kadang dibandingkan dengan vodka dan berbau sangat baik dengan rasa buah rum emas berumur beberapa tahun dalam tong mengembangkan warna emas khas dan mengambil rempah-rempah dan vanila. Rum gelap tua kadang-kadang berumur paling lama meskipun ini tidak selalu terjadi karena karamel yang ditambahkan sering menjadi kunci untuk kaya dan lebih erat. Style dark rum dapat memiliki rasa manis berasap yang terkadang dibandingkan dengan whisky. Spice rum bisa menjadi rum emas muda atau gelap dan dicampur dengan bumbu yang terkadang vanila, karamel, atau rasa buatan. Lalu selanjutnya ada tequila. Tequila adalah minuman keras yang disuling dan hanya dapat dibuat di 5 negara bagian Meksiko, termasuk Jalisco, yang merupakan rumah bagi kota tequila. Semua tequila harus disuling dari agave biru yang membutuhkan waktu 6-12 tahun untuk matang. Untuk dipanen, hanya hati dari tanaman yang disebut pina digunakan dalam produksi tequila. Satu pina dapat menimbang lebih dari 100 pon dan biasanya akan menghasilkan 1 kasus tequila. Oleh hukum tequila harus dibuat dari setidaknya 51% agave meskipun tequila premium terbuat dari 100% agave. Penuangan harus terjadi dalam tong kayu ek dan tequila harus dibotolkan antara 70-110 proof. Ada 4 kategori tequila utama. Blanco disebut perak atau plaza, berusia kurang dari 2 bulan. Reposado artinya istirahat, berusia antara 2-12 bulan. Ano berarti tua, berusia antara 1 dan 3 tahun. Dan Ajo Extra berusia lebih dari 3 tahun. Beberapa tequila yang mungkin dilihat di bar yaitu Don Julio, Partida, Jose Cuervo Especial, Selection Supreme, dan Silver Patron. Cara minumnya yaitu neat, margarita, sangrita, old fashion, Paloma, dan Manhattan. Lalu selanjutnya adalah gin. Gin merupakan spirit yang dibumbui dengan juniper berry. Tumbuhan lain sering ditambahkan tetapi juniper selalu dibutuhkan. Gin dimulai dengan spirit netral. Produsen dapat memilih untuk membuat sendiri atau mengambil spirit yang mengalami penyulingan kedua di mana juniper dan tumbuhan lain ditambahkan dalam salah satu dari 2 cara. Dalam metode ini, tumbuhan direndam dalam jangka waktu tertentu sebelum mengurangi silesia. Untuk proses ini, tumbuhan ditempatkan dalam keranjang di dalam diam dan uap distilat melewati gin. Tumbuhan datang dalam banyak gaya yang berbeda termasuk London Dry Gin. Berikut hanya mengandung rasa alami dan menunjukkan rasa juniper yang dominan. Tidak apa-apa selain netral air dan sedikit gula dapat ditambahkan pasca penyulingan. Navy Gin Strength dijual minimal 54,5% ABF pada abad ke-18. Bukti ini berarti bahwa gin yang disimpan di kapal dapat bocor ke bubuk mesiu tanpa menghambat kemampuannya untuk menyalakan barel tua. Gin menghabiskan waktu dalam tong umumnya tidak lebih dari beberapa bulan pada suatu waktu gin modern meskipun tidak ditetapkan secara hukum tempat kurang penekanan pada juniper dan lebih pada tumbuhan lain tidak klasik digunakan di London kering. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang gin dan berbagai gayanya menuju ketenangan penyuling. Yang terakhir adalah konyak. Konyak adalah jenis brandy yang dihasilkan dari anggur putih yang disuling dan hanya dapat dibuat di wilayah konyak Perancis. Daerah sekitar kata konyak dibagi menjadi 6 zona penanaman anggur yang dikenal sebagai cru. Masing-masing cru menghasilkan karakteristik rasa yang berbeda dan kualitas hanya dapat dibuat dari anggur putih tertentu. Dan Ugni Blanc adalah konyak varietas yang paling banyak digunakan, harus disuling 2 kali dalam pot tembaga yang menghasilkan alkohol tidak berwarna yang oleh orang Prancis disebut Eau de Vie. Berusia setidaknya 2 tahun dalam tong kayu ek Prancis dari Limassol dan Troncais.
Kebanyakan konyak adalah campuran dari berbagai eau-de-vie yang bervariasi usia dan kualitas. Mereka dinilai dari yang termuda di tempat kosong meskipun usia rata-rata mungkin jauh lebih tua dari VS yang termuda, setidaknya 4 tahun, dan untuk XO yang termuda setidaknya 6 tahun. XO disebut juga Napoleon atau Horse Dietz, yang artinya melampaui usia, dan rata-rata Horse Dietz berusia 20 tahun atau lebih. Beberapa tequila yang mungkin dilihat di bar yaitu konyak Pierre Ferrand, Martell VS Fine, konyak, Hennessy VSOP, Remy Martin, dan Courvoisier XO. Cara minum konyak yaitu neat, between the seats, ginger ale or soda, Feuchter, Sidecar, dan original Sazerac.